Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 baru MTS Al-Khalifah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19. Semoga anak-anak dan seluruh keluarga di rumah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, anakku, saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang, selamat bergabung di MTS Al-Khalifah tercinta kita ini. Semoga dengan adanya matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, kita lebih mengenal, kita lebih dekat, anak-anak juga lebih memahami apa dan bagaimana di MTS Al-Khalifah. Sebagaimana Bapak Ibu yang sudah memberikan materi kita terdahulu, apa itu masama, bagaimana MTS Al-Khalifah, saya rasa anak-anak sudah menerima materi tersebut dari Bu Nur Khalidah, dari Pak Maksum, dari Bapak Ibu guru yang lain. Pada pagi hari ini, anak-anak, saya akan menyampaikan tentang tata tertib dan kegiatan di madrasah, utamanya di MTS Al-Khalifah. Saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Pugu Setiawan, SPDI, Blitar, 17 Januari 1984. Saat ini saya tinggal di Jalan Sidodadi, Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen. Nomor HP saya 0896 8159 5860. Saya memiliki moto hidup, man salakan tariqan yaltamisu fiha bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak, kita harus selalu berjalan, harus selalu berada di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita mendapat petunjuk, kita mendapat hidayah, mendapat jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan, apa tata tertib itu? Perlu diketahui, tata tertib itu adalah sesuatu hal yang membatasi, sesuatu hal yang membuat kita untuk mematuhi segala sesuatunya dalam mencapai satu tujuan tertentu yang kita sepakati bersama. Itu adalah definisi dari tata tertib. Nah, berhubungan dengan MTS Al-Khalifah, sebagaimana yang kita ketahui anak-anak, hari ini bahkan sampai detik ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, yang mana segala KBM, segala kegiatan belajar mengajar nantinya sepertinya akan berjalan 90% dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh PJJ, atau yang biasa kita kenal dengan istilah daring. Nah, untuk mensikapi hal tersebut, maka saya rasa perlu menyampaikan beberapa tata tertib, beberapa tata krama, beberapa etika yang nantinya akan kita lalui bersama selama proses pembelajaran jarak jauh. Harapannya apa? Meskipun pembelajaran online, meskipun pembelajaran jarak jauh, kita berusaha komitmen, kita berusaha tertib untuk mematuhi aturan yang sudah kita sepakati atau yang sudah saya sampaikan. Sebetulnya ada aturan yang sudah baku, yang mana aturan itu akan bisa terlaksana apabila kita melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Namun berhubung kita ini masih daring, maka ada beberapa aturan-aturan
yang harus saya sampaikan terkait dengan pembelajaran nantinya, pembelajaran jarak jauh. Seperti contoh begini, secara umum MTS Al-Khalifah wajib mematuhi segala tata tertib yang ada di MTS Al-Khalifah. Seperti pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan nanti, maka siswa wajib mengikuti KBM secara daring dari rumah masing-masing. Maka ini sudah menjadi sebuah tata tertib, menjadi sebuah ketentuan yang harus kita semua laksanakan. Jangankan anak-anak, Bapak Ibu guru pun semua harus mematuhi tata tertib tersebut, seperti menyiapkan pelajaran, seperti menyampaikan pembelajaran sesuai jadwal. Maka kewajiban itu melekat pada diri kita. Nah, saya harap nanti anak-anak setelah memasuki proses belajar jarak jauh, komitmen ini harus kita pegang. Ya, komitmen ini kita pegang karena di rumah pun kita masih harus belajar. Nah, Bapak Ibu guru di rumah pun, di sekolah pun tetap melaksanakan pembelajaran. Demikian tata tertib yang saya sampaikan. Intinya itu. Jadi untuk yang lain-lain akan saya sampaikan ketika kita sudah benar-benar masuk secara tatap muka. Nah, yang lebih utama lagi yang perlu saya sampaikan adalah kegiatan-kegiatan di MTS Al-Khalifah. Kegiatan-kegiatan di MTS Al-Khalifah kita bagi menjadi 4 bagian. Ada kegiatan tahunan, kegiatan bulanan, kegiatan mingguan, kegiatan harian, dan ada kegiatan unggulan atau kegiatan prioritas. Ini pun apabila sudah masuk secara normal, 4 kegiatan ini akan benar-benar terlaksana secara optimal, secara maksimal. Nah, jadi anak-anak bisa mengikuti semuanya. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan sebagaimana kita tahu dalam 1 tahun kegiatan ini dilaksanakan sekali. Seperti peringatan tahun baru Islam. Atau kita bisa sebut dengan tahun baru Hijriah atau Muharram. Kemudian peringatan Idul Adha. Biasanya peringatan Idul Adha ini kita adakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian pondok Ramadan yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan, ada peringatan Isra Mi'raj untuk memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada lagi hari pahlawan yang kita peringati setiap pada tanggal 10 November. Dan ada peringatan Hari Santri Nasional atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan peringatan HSN. Nah, kegiatan-kegiatan ini biasanya kita adakan secara besar, kita adakan secara massal. Nanti anak-anak bisa melihat di YouTube kita, di MTS Al-Khalifah Channel, ada beberapa peringatan yang kita upload di YouTube MTS Al-Khalifah Channel, seperti HSN, seperti peringatan Hari Pahlawan, dan lain-lain. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan ini adalah kegiatan yang kita laksanakan rutin setiap 1 bulan sekali selama tahun pelajaran itu akan berganti dan istiqomah setiap tahunnya. Kegiatan bulanan yang saya maksud seperti kegiatan khatam Al-Quran. Biasanya kita melaksanakan kegiatan khatmil Quran ini keliling. Jadi dari musola ke musola. Musolanya siapa? Musolanya di mana biasanya anak-anak tinggal, anak-anak domisili. Ini biasanya kita laksanakan 1 bulan sekali. Jadi istilahnya khatmil keliling untuk memperkenalkan bahwasanya MTS Al-Khalifah mencetak anak-anak yang pandai, yang bisa dalam membaca Al-Quran.
Kemudian cek hafalan siswa secara berkala setiap 1 bulan sekali. Kenapa demikian? Karena kita kalau sudah efektif nanti ada program bimbingan ngaji, bimbingan baca Al-Quran, baik itu yang Iqra untuk yang belum bisa baca Quran, Al-Quran untuk yang sudah hafal atau sudah lancar dalam baca Al-Quran, maka akan kita bimbing, akan kita bina. Tujuannya apa? Harapan MTS Al-Khalifah, anak-anak lulus dari MTS itu minimal bisa menghafalkan juz 30. Seperti tahun lulusan tahun kemarin, kita meluluskan beberapa siswa yang hafal juz 30, hafal surat Yasin, hafal surat Al-Mulk dan lain-lain seperti surat Al-Waqiah itu sudah kemarin kita meluluskan seperti itu. Baru yang kegiatan bulanan berikutnya ada Istighosah Kubro. Istighosah Kubro ini selain ada kegiatan mingguan, nanti kita adakan setiap 1 bulan sekali dengan seluruh siswa MTS Al-Khalifah, seluruh alumni MTS Al-Khalifah, tumpak blek jadi satu di halaman MTS, kita istighosah secara bersama-sama. Kegiatan mingguan yang ada di MTS Al-Khalifah diantaranya anak-anak upacara bendera, karena MTS kita adalah sekolah yang berada di bawah naungan negara, maka upacara bendera tiap hari Senin itu wajib. Istighosah itu dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Sholat duha, harapannya anak-anak minimal bisa hafal doanya sholat duha. Pengembangan diri yang akan kita laksanakan tiap 1 minggu sekali seperti pramuka itu wajib, futsal, sepak bola tergantung berapa jumlah yang ikut, bela diri, jujitsu, seni musik al-banjari, drum band, dan yang terbaru nanti ada instalasi listrik. Ini yang dua dari beberapa pengembangan diri ini nanti akan menjadi program unggulan. Nah, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kegiatan harian adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari, mulai anak-anak sebelum pembelajaran atau ketika mau pembelajaran sampai selesai pembelajaran. Nanti ada kegiatan yang rutinitas. Ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah ciri khas dari siswa MTS Al-Khalifah. Seperti pembacaan Asmaul Husna, itu setiap pagi kita baca bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya nanti anak-anak hafal Asmaul Husna. Salah satu syarat menjadi kenaikan kelas dan kelulusan salah satunya adalah hafal Asmaul Husna. Tidak usah dihafal. Kalau anak-anak rutin setiap pagi mengikuti hafal atau mengikuti pembacaan Asmaul Husna secara rutin, sungguh-sungguh, maka itu biasanya akan hafal dengan sendirinya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi ada doa sesudah dan sebelum pelajaran. Kemudian sebelum pulang ada sholat duhur berjamaah. Nah, ini nanti anak-anak harus menjadi sebuah kebiasaan juga di rumah. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu diharapkan bisa menjadi sebuah kebiasaan berjamaah di musola-musola sekitar atau di masjid terdekat. Dan yang terakhir adalah penanaman karakter siswa. Seperti yang sepele saja, salim. Nah, kadang salim dengan bapak ibu guru, salim dengan orang tua itu kadang menjadi sesuatu yang sudah hampir ditinggalkan. Maka di MTS Al-Khalifah akan kita cari beberapa etika, beberapa tata krama supaya apa? Ini menjadi ciri khas kalian sebagai siswa MTS Al-Khalifah. Jadi intellectual question dan spiritual question itu menjadi satu. Ya pinter ilmune, ya pinter akhlake. Ini harapan dari kami. Nah, kegiatan prioritas atau yang diunggulkan seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2 dari pengembangan diri yang menjadi kegiatan kita, prioritas kita yang menjadi unggulan dari MTS Al-Khalifah. Yang pertama adalah bela diri jujitsu. Jadi ekstra kita bela diri jujitsu itu
meraih gelar juara 1 antar Institut Jujitsu Indonesia Semarang Raya di Kota Batu pada tahun 2019, sebelum pandemi berarti. Nah, jadi kita sempat memenangkan atau menjuarai gelaran juara Jujitsu se-Indonesia. Itu juga juara 2 antar Indonesia se-Indonesia. Jadi juara 1 antar IJI se-Malang Raya dan juara 2 antar IJI se-Indonesia yang dilaksanakan di Ponorogo pada tahun 2020. Jadi ceritanya itu anak-anak pulang dari Ponorogo setelah kejuaraan, 1 minggu berikutnya baru terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Jadi hampir terkurung di Ponorogo, tapi alhamdulillah kita berhasil menyabet juara 2 se-Indonesia. Baru ini ajang yang tidak kalah mentereng, juara 2 PBJI itu Porprov ke-6 se-Jawa Timur. Nah, MTS Al Khalifah sampai saat ini mengirimkan 3 anaknya, 3 siswanya guna mengikuti pusat pelatihan atlet kabupaten untuk persiapan Porprov 7 nanti di Lumajang. Jadi saya harap nanti anak-anak bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya, berprestasi, ya, mengejar prestasi. Karena apa? Ketika sudah berprestasi, setidaknya anak-anak bisa membantu dan membanggakan orang tua dengan jalur prestasi. Baru yang kedua ada program unggulan instalasi listrik. Jadi nanti yang melatih siapa Pak? Apa gurunya? Bukan. Jadi yang melatih nanti ada teman-teman dari Konsuil Perdana Indonesia. Jadi ada dari KPI. Itu nanti yang akan menjadi tutorial anak-anak, pelatihnya anak-anak. Jadi sudah MTS hampir sama atau rasanya sama dengan SMK jurusan instalasi listrik. Ini yang menjadi pembeda MTS dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau yang lain belum memiliki kelas entrepreneur namanya, kita sudah memiliki kelas entrepreneur instalasi listrik. Tujuannya apa? Anak-anak akan dibekali skill dan keterampilan di bidang instalasi listrik. Akan bermanfaat sekali kepada orang lain, minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian memiliki prioritas untuk mendaftar ke tingkat sekolah selanjutnya. Seperti kita kerjasama dengan SMK Al-Kafah jurusan instalasi listrik. Nantinya apabila anak-anak mengikuti program instalasi listrik, memahami dan mahir di bidang tersebut, bisa itu masuk ke SMK Al-Kafah jurusan instalasi listrik. Bedanya apa Pak? Kalau dari MTS lain itu tidak ada prioritas. Kalau dari MTS Al Khalifah dengan sertifikat instalasi listrik maka akan mendapatkan prioritas seperti keringanan biaya. Seperti itu. Jadi terobosan-terobosan yang kami lakukan semuanya akan bermanfaat kembali ke siswa. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak semangat, kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Indonesia dari pandemi COVID-19 biar kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi bisa kita laksanakan, bisa kita ikuti bersama sehingga anak-anak bisa merasakan manfaatnya sekolah di MTS Al Khalifah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya kepada anak-anak kelas 7, tetap semangat, tetap berdoa yang terbaik untuk MTS Al Khalifah, untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 segera dihilangkan dari bumi Indonesia sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal, secara tatap muka, sehingga anak-anak bisa mengikuti segala kegiatan yang sudah kita rancang sedemikian rupa, biar anak-anak senang, biar anak-anak gembira, biar anak-anak benar-benar merasakan sekolah di MTS Al Khalifah. Terima kasih anak-anak
yang saya cintai dan saya banggakan. Titip salam kepada orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.